Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nadila dengan NIM 202200109. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya tentang isu-isu kurikulum di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu merupakan suatu komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab kurikulum bukan hanya dirumuskan tentang tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan tersebut. Akan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Bagaimana sifat perubahan kurikulum tersebut? Nah, perubahan kurikulum ini dapat bersifat sebagai komponen tertentu atau keseluruhan atau bersifat keseluruhan yang menyangkut sebagai faktor baik orang-orang yang terlibat maupun penunjang dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Perubahan kurikulum di Indonesia sudah terjadi sebanyak 4 kali, yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 sampai 1968. Yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian yang terjadi menjadi kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Lalu yang ketiga, kurikulum KTSP atau kompetensi dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2004 sampai 2013. Dan yang ketiga, kurikulum 2013. Di akhir tahun 2021, kabar pergantian kurikulum hangat diperbincangkan. Kurikulum 2013 dan darurat yang selama ini diterapkan di sekolah akan digantikan dengan kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe 2022. Dalam kurikulum pendidikan biasanya didasari oleh evaluasi kurikulum yang telah diterapkan sebelumnya. Kurikulum baru atau kurikulum prototipe 2022 ini dipicu oleh kondisi pandemi dan juga kritik terhadap kurikulum 2013. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit paparan tentang kurikulum paradigma atau kurikulum prototipe 2022 ini. Yang pertama, pada kurikulum ini pembelajaran yang berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa. Lalu yang kedua, pembelajaran ini berfokus pada materi esensial saja. Lalu yang ketiga, guru mengajar sesuai dengan kemampuan siswa atau biasa dikenal dengan teaching at the right level. Menurut saya, perubahan kurikulum tentu saja membutuhkan sosialisasi kepada guru-guru. Karena para guru yang merupakan pelaksana di lapangan, jadi kurikulum baru itu harus mampu membuat semua guru memahami kurikulum tersebut supaya penerapan kurikulum itu berhasil dan mencapai sebuah tujuan yang telah dibuat. Mungkin cukup sekian pendapat saya mengenai tentang kurikulum paradigma ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.